Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan pada minggu yang indah ini. Kita percaya pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, siap memberkati ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita akui saudara, kalau kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang telah menghiasi setiap kehidupan kita dengan kemurahan yang begitu luar biasa.
Bapak Ibu, mari kita merenung sejenak. Kita mau menyembah Tuhan. Kita ada hingga saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada, kita hidup hingga saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang selalu menghiasi setiap kehidupan kita dengan kemurahan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menghiasi setiap kehidupan kami dengan kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Engkau Allah yang selalu menghiasi setiap kehidupan kami dengan kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami akui Tuhan kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami hidup pada saat ini Tuhan semua karena berkat kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh Bapa tidak ada alasan bagi kami untuk kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bapa biarlah pada pagi ini Tuhan kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami mau bersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan lewat ibadah kami. Kami menaikkan pujian syukur kami. Persembahan kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya pada saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa kiranya Engkau mau melayakkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Melayakkan kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang hadir Tuhan. Sehingga sepulang dari tempat ini Tuhan kami dengan tidak tangan hampa. Tapi kami membawa sukacita, berkat anugerah yang melimpah yang dari Tuhan Yesus datangnya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi ini, dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab di hadapan Tuhan kita adalah umat yang luar biasa, saudara. Kita umat yang istimewa di hadapan Tuhan, di mana Tuhan mau memilih kita, menjadikan kita umat pilihannya. Ini sungguh anugerah yang luar biasa. Pada saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau berikan hormat kepada Tuhan Yesus. Dia Allah kita, Dia Allah sudah memilih kita. Haleluya. Dari segala masa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Dari segala bersama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa. Tuhan Tuhan, kita memberitakan kebenaran. Haleluya. Dari Tuhan dari kudusnya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Di mana kemuliaan dan hormat kami, di mana sembah kami, pujian kami, di mana kemuliaan dan hormat kami, di mana sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita pujikan, kita dipilih dari segala bangsa. Dari segala bangsa, amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kudusnya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Di mana kemuliaan dan hormat kami,
puji yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Dipersilakan duduk. Haleluya, senang saudara. Kita diberikan Tuhan umat pilihannya saudara. Itu juga anugerah yang luar biasa. Tapi Tuhan memilih kita dengan satu tujuan saudara. Yaitu supaya kita memberitakan kebenaran Tuhan. Kita mau bangkit, menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena semuanya yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Mari kita lebih lagi, lebih semangat kita dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Kita mau mengenapi setiap firman Tuhan. Waktunya, ku berdiri bagi Tuhan hari ini.
Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, luar biasa. Terima kasih, dipersilakan duduk. Haleluya, langsung saja kur kaum pria kami undang maju ke depan. Haleluya. Sungguh pujian sangat luar biasa. Kita akui saudara, semua oleh karena Tuhan saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita kalau kita mau bermegah, kita mau bergembira oleh karena Tuhan, bukan yang lain saudara. Tuhan segala-galanya bagi kehidupan kita. Mari kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Kita jalankan, mari kita angkat pujian kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, sebab dia akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Dia akan menerima
bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Bapak Ibu yang saudara kasih dalam Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita disibukkan oleh perkara-perkara dunia sehingga membuat hubungan kita renggang dengan Tuhan. Karena itu saudara, pada saat ini mari kita ketahui bahwa semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari pada saat ini kita mau memohon kepada Tuhan. Tuhan, sentuh hati kami Tuhan. Ubah setiap hidup kami menjadi baru, sehingga kami boleh menjadi bencana yang berguna bagi kemuliaan ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Bapakku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Saudara, sudah saatnya kita mau berubah. Mari kita menjadi lebih lagi, lebih setia kepada Tuhan. Kita perbarui hubungan kita dengan Tuhan, sehingga benar-benar memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Sebab Tuhan ngasih segala-galanya bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kami minta Saudari Vina menaikkan doa firman Tuhan, waktu berikan pada hambanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang telah Engkau berikan ya Bapa. Kami bisa memuji mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu supaya bisa tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Biarlah setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kembali kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Allah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang ketiga. Surat Yakobus pasalnya yang ketiga. Mari kita baca secara bergantian mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, jangan iri hati terhadap sesama. Sekali lagi tema khotbah pada pagi hari ini, jangan iri hati terhadap sesama. Yakobus menyampaikan pesan firman Allah kepada 12 suku di perantauan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama. 12 suku di perantauan, 12 suku yang tersebar karena penganiayaan orang percaya yang terjadi pada waktu itu. Ketika mereka berada di perantauan, mereka tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Mereka mengalami hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu firman Allah datang melalui Yakobus yang adalah hamba Tuhan, Rasul Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada jemaat, kepada 12 suku di perantauan. Sekalipun mereka mengalami kesusahan, sekalipun mereka mengalami kesulitan dan melihat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi hidupnya baik-baik saja. Firman Allah mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan iri hati. Kita akan belajar bersama-sama mulai dari ayat yang ke-13. Saya bacakan kembali. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik
menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat ini menekankan pentingnya tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi menunjukkannya melalui tindakan yang nyata, melalui tindakan yang baik dan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya peramah. Ayat 14 sampai 15 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Artinya saudara, iri hati, mementingkan diri sendiri itu bertentangan dengan kebenaran. Firman Tuhan katakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Bertentangan dengan kebenaran, kalau dalam bahasa aslinya yaitu kebenaran Allah. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, dari sorga, dari Allah. Iri hati itu berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dengan jelas firman Tuhan menyampaikannya kepada saya dan saudara. Jadi iri hati, mementingkan diri sendiri, bukanlah hikmat yang datang dari surga, bukanlah produk buatan Allah, tetapi dari dunia ini. Iri hati bukan produk dari Allah, tetapi dari setan. Jadi saudara, ketika seseorang atau lebih khusus orang Kristen sedang memiliki rasa iri hati terhadap sesama, berarti ia sedang menggunakan produk buatan dunia ini. Produk buatan setan, bukan Allah. Harus kita ingat bersama-sama, itu bukan diciptakan oleh Allah. Tetapi itu kadang tumbuh karena nafsu manusia dan dipengaruhi oleh iblis, sehingga itu terus ada dalam kehidupan seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati itu artinya kurang senang melihat kebaikan orang lain. Yang kedua cemburu, yang ketiga sirik, yang keempat dengki. Itu artinya saudara, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saudara, iri hati ini adalah sebuah kenyataan yang benar-benar ada. Bukan dongeng, bukan hoaks. Iri hati ini adalah sebuah fakta yang benar-benar ada atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Benar ya saudara? Sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, baik di tempat tinggal kita, baik di sekolah, tempat pekerjaan, bahkan juga di gereja pun ada saudara. Kalau dalam lingkungan keluarga mungkin kakak beradik iri hati satu dengan yang lain, kenapa? Karena orang tua membanding-bandingkan si A dan si B. Si A lebih menonjol, lebih berkualitas daripada si B. Si A lebih bisa membanggakan nama orang tua dan lain sebagainya. Maka terjadilah iri hati satu dengan yang lain. Atau dalam keluarga besar, kok dia lebih banyak berkatnya daripada saya dan lain sebagainya. Di lingkungan tempat kita tinggal, di sekolah, mungkin ada murid-murid yang lain melihat, kenapa nilainya lebih bagus dari saya?
Kenapa dia lebih menonjol dari saya? Kenapa dia lebih bagus, lebih baik, dan lain sebagainya. Di tempat pekerjaan, kita juga menemukan hal ini, saudara. Di swasta maupun negeri, iri hati pun terjadi terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi tidak semua. Bahkan di gereja pun terjadi, saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkata, kenapa gereja saya kecil, tidak seperti gereja si A lebih besar. Jemaatnya lebih banyak, di tempat saya kok sedikit. Jemaatnya lebih diberkati, di tempat saya kok tidak. Membanding-bandingkan. Jadi saudara, iri hati ini telah merasuki semua kalangan. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bukan saja merasuki orang awam, tapi orang Kristen pun mengalami hal yang demikian. Bahkan anak Tuhan pun mengalami hal ini. Secara umum penyebabnya apa, saudara? Yang pertama karena kurang bersyukur. Secara umum penyebabnya karena kurang rasa bersyukur. Yang kedua merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan masih ada faktor-faktor lainnya, saudara. Bapak ibu saudara bisa menilai sendiri, bisa menyimpulkan sendiri, oh penyebabnya karena ini. Berdasarkan pengalaman saya pernah iri hati karena seperti ini. Penyebabnya ini, karena hatinya kurang dijaga dengan baik. Akibatnya apa, saudara? Ketika seseorang punya iri hati terhadap sesamanya, kita lihat ayatnya yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dampaknya negatif, dampaknya merugikan, bukan menguntungkan. Kalau kita lihat dengan jelas firman Allah menjabarkan, mengatakan, menyampaikan kepada saya dan saudara di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Siapa yang mau setiap hari mengalami kekacauan? Ada yang mau, saudara? Kalau saya jujur nggak mau. Yang kedua, segala macam perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat terjadi karena iri hati. Dua hal ini firman Allah sampaikan kepada saya dan saudara. Dampak dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sekali lagi saya katakan, mendatangkan kerugian, bukan keuntungan. Kalau kita sudah tahu iri hati itu mendatangkan kerugian, kenapa harus kita koleksi, saudara? Kenapa harus kita simpan? Kenapa harus menjadi sifat kita? Kalau mendatangkan kerugian, bukan keuntungan, mendatangkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari kita lihat contohnya dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya baca Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita melihat contoh dalam Alkitab, saudara, Kain dan Habil. Firman Tuhan mengatakan Kain dan Habil ini adalah kakak beradik. Dengan pertolongan Tuhan, Hawa memiliki atau mendapat seorang anak laki-laki yang pertama, yaitu namanya Kain. Pada satu ketika firman Tuhan menjelaskan Kain dan Habil mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi korban yang diterima oleh Allah hanyalah korban Habil, bukan dua-duanya. Penyebabnya apa, saudara? Apakah karena Tuhan lebih menyukai pekerjaan seorang pengembala kambing domba? Tetapi Tuhan tidak menyukai pekerjaan Kain sebagai petani. Tidak, saudara. Bukan karena Habil mempersembahkan kambing dombanya kepada Tuhan, lalu itu berkenan di hadapan Allah. Tetapi Tuhan melihat motivasi awalnya. Ayat 3 dengan jelas mengatakan, "Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan." Sebagian. Bapak Ibu Saudara bisa garis bawahi, sebagian. Sedangkan Habil, persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, anak sulung yang terbaik. Jadi perbedaannya di situ, saudara. Sebagian dan yang terbaik. Dan Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan semuanya. Bukan asal-asalan, ya saya korban asal-asalan, uang yang gak saya pakai itu yang saya berikan, nominalnya yang paling sedikit itu yang saya korbankan kepada Tuhan, yang penting kan sudah berkorban. Ibadah 2 jam, saya datang 1 jam saja, yang penting kan sudah datang beribadah. Itu namanya sebagian, saudara, bukan yang terbaik. Karena hal ini, persembahan dari Kain tidak diterima oleh Allah. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mulai ada rasa iri hati, kok adik saya persembahannya diterima oleh Tuhan, kenapa saya tidak? Tuhan langsung datang menyampaikan firman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Iri hati itu memberikan celah untuk iblis bekerja dan seseorang melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan. Iri hati yang dimiliki oleh Kain menyebabkan terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi. Terjadi kekacauan, saudara. Terjadi perbuatan yang jahat, yaitu pembunuhan. Siapa yang rugi?
Siapa yang menjadi korban? Yang pertama menjadi korban itu diri sendiri. Kain, korban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian. Orang yang menjadi menderita akibat suatu kejadian. Kain ini menjadi orang yang menderita akibat suatu kejadian yang diperbuatnya. Dia pun jadi korban, menderita akibat perbuatannya sendiri. Dan yang kedua korbannya yaitu orang lain, yaitu Habel adiknya sendiri. Akibatnya apa saudara? Bapak Ibu saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Akibatnya dia terkutuk, gak diberkati karena hal yang sederhana yang mungkin kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasa saja kok. Cuma iri sedikit, lama-lama jadi bukit kalau terus ditumpuk saudara. Karena iri hati, Kain membunuh adiknya dan Tuhan menghukum. Dikatakan terkutuklah engkau, ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Sekalipun dia bekerja, sekalipun dia berusaha mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Selanjutnya dikatakan engkau menjadi seorang pelarian. Dalam bahasa asli dikatakan buronan dan pengembara di bumi, gelandangan. Tidak punya tempat tinggal. Ini akibat yang diterima oleh Kain karena iri hati terhadap adiknya. Ada hukuman yang harus dia terima, bukan mendatangkan keuntungan, tetapi mendatangkan kerugian, menjadi seorang pelarian, menjadi seorang pengembara. Bagaimana bisa punya tujuan hidup saudara, punya rencana dalam hidup. Dalam 1 tahun saya harus seperti ini, seperti itu. Sedangkan firman Tuhan katakan dia menjadi pengembara. Pengembara bukan menetap di satu tempat tetapi akan berpindah-pindah ke tempat yang lain. Dalam bahasa asli dikatakan gelandangan. Akibatnya fatal saudara. Berdasarkan firman Allah yang menjelaskan kepada saya dan saudara. Yang kedua, Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-27 saya baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayat 16 sampai 18. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan di dalam pasal 27 ayat 1 mengatakan imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pada waktu itu ada sebuah tradisi bahwa dalam 1 tahun itu ada seorang yang harus dibebaskan dari dalam penjara. Makanya Pilatus mengatakan, siapa yang kalian mau dibebaskan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Tetapi orang-orang ini mereka lebih memilih Yesus Barabas. Dan ayat 18 mengatakan,
Pilatus mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tadi saya katakan salah satu arti iri hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengki. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka iri, mereka dengki. Kenapa? Karena pengajaran Yesus yang berkuasa. Sedangkan mereka hanya tahu tentang firman Allah, hanya mengajarkan tetapi tidak ada kuasa di dalamnya. Pengajaran Yesus berkuasa, pelayanannya disertai dengan mujizat-mujizat. Ada berapa banyak orang sakit yang Yesus sembuhkan dan mereka melihat secara langsung bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat ketika ia melayani di muka bumi. Mereka mulai enggak suka, mereka mulai dengki terhadap Yesus. Banyak orang yang menjadi pengikut Yesus mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Bahkan dalam Matius pasalnya yang ke-21, saya baca buat saudara, Matius pasal yang ke-21 ayat 15 di situ dikatakan, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Jengkel saudara melihat kelebihan yang dimiliki oleh Yesus. Gak terima. Yesus dibangga-banggakan. Yesus menerima pujian dari orang banyak. Mereka gak terima, mereka gak suka, hati mereka jengkel. Padahal apakah Yesus melakukan hal yang salah terhadap mereka? Tidak, saudara. Makanya mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus dan seterusnya untuk disalibkan. Terjadi perbuatan jahat. Terjadi kekacauan karena iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati menghalangi mata mereka melihat kehadiran juru selamat. Yesus yang adalah Mesias sebagai juru selamat gak bisa dikenali oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengerti tentang hukum Taurat. Mereka paham, tetapi hati mereka, mata mereka terhalangi karena iri hati mereka. Amsal 14 ayat 30, lumayan banyak ayat saudara. Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang, sedangkan fungsi tulang adalah menopang tubuh. Bagaimana bisa berfungsi dengan baik kalau sudah jadi busuk? Tubuh ini enggak bisa beraktivitas dengan baik kalau tidak ditopang oleh tulang. Bagaimana tulang ini dapat berkembang dengan baik kalau terus punya rasa iri hati yang bisa mengakibatkan membusukkan tulang? Ini dampaknya, saudara. Terjadi kekacauan, terjadi perbuatan jahat. Habel menerima akibatnya, langsung dia terima, bukan nanti 10 tahun atau 20 tahun baru dia menerima hukuman dari Allah, tidak. Ketika dia melakukan hal tersebut, ketika dia membunuh adiknya, dia langsung dikutuk. Firman Tuhan langsung katakan, terkutuklah engkau menjadi seorang pengembara, menjadi seorang pelarian sekalipun mengusahakan tanah, tetapi tanah itu tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Apakah kita mau mengikuti hal yang demikian? Pastinya tidak, saudara.
Firman Tuhan pada pagi hari ini seperti tema khotbah, jangan iri hati terhadap sesama. Jangan saudara, karena merugikan. Kalau kita melihat kelebihan orang lain, kalau kita melihat orang lain lebih sukses, lebih diberkati, itu menjadi sebuah motivasi terhadap diri saya dan saudara untuk kita lebih bersemangat lagi, untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Atau mungkin kita berkata, kenapa orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan hidupnya baik-baik saja. Hidup mereka cuma sampai di dunia ini saudara, gak akan berakhir sampai di surga. Kalau tidak mau percaya kepada Tuhan, kita jangan iri kepada mereka. Berkat yang mereka miliki hanya sampai di dunia ini, tidak sampai kepada kekekalan. Sekalipun harus mengalami proses, sekalipun harus mengalami hal yang tidak baik dalam hidup ini, tetapi ketika kita tetap berada dalam jalurnya Allah, berdiri di atas kebenaran firman Allah, kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagaimana caranya supaya saya dan saudara tidak iri hati terhadap yang lain? Yang pertama, bersyukur. Amin. Bersyukur dengan hidup saya dan saudara. Belajarlah untuk melihat ke bawah, jangan terus melihat ke atas. Kalau terus melihat ke atas nggak akan paham bagaimana orang-orang yang ada di bawah. Bersyukur keberadaan saya dan saudara hari ini adalah anugerah Tuhan. Bukan kita bandingkan, tetapi menjadi sebuah pelajaran hidup. Kalau kita lihat di luar sana, masih ada orang-orang yang hidupnya lebih menderita, lebih susah dari hidup saya dan saudara. Untuk beribadah saja mereka kesulitan, harus sembunyi-sembunyi. Jangankan punya rumah, untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Bagaimana bisa punya rumah pribadi? Bagaimana bisa memiliki hal-hal yang lain? Bersyukur, amin. Bersyukur Tuhan memberkati saya dan saudara. Dan hal yang kedua, dalam Yakobus, kita kembali dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Yang kedua, milikilah hikmat dari Allah. Hikmat yang dari atas supaya apa saudara? Kita mampu memikirkan hal-hal yang positif. Amin. Dikatakan hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini semua adalah hal-hal yang positif yang diterima karena memiliki hikmat dari Allah. Minta hikmat dari Allah supaya kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Kenapa dia lebih begini, kenapa dia lebih begitu, kenapa dia begini, begini dan begitu. Kalau terus kita banding-bandingkan saudara, gak akan ada ujungnya. Gak akan selesai-selesai. Dikatakan musim Covid kok yang lain masih dapat beraktivitas dengan baik. Bahkan bisa beli ini, bisa beli itu. Kita yang setia kepada Tuhan kok sepertinya hidupnya susah, sulit. Terus dibanding-bandingkan gak akan maju-maju saudara. Terus iri hati melihat yang lain, melihat orang fasik, melihat orang yang tidak setia kepada Tuhan. Jangan saudara, maka dari itu penting untuk kita memiliki hikmat dari Allah karena itu murni. Itu pendamai, itu peramah, penurut, penuh belas kasihan. Tidak munafik, dan buah-buahnya baik.
bersyukur, dan milikilah hikmat daripada Allah. Itu dua cara yang dapat saya dan saudara terapkan dalam kehidupan kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa terus membaca, melihat melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Ketika ada rasa iri hati mulai timbul dalam hidup kita, kita kembalikan kepada firman Allah. Saya harus seperti apa? Roh Kudus mengingatkan supaya mungkin kita harus jaga hati. Kita jaga hati ini dengan baik, dengan segala kewaspadaan, dengan bantuan dari Roh Kudus, supaya kita terhindar dari hal itu, supaya kita tidak menerima dampak yang negatif, tidak terjadi kekacauan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Jangan banding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Bersyukur dengan hidup yang saya dan saudara miliki daripada Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-8, ayat yang terakhir. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Filipi. Ini juga yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara yang hadir pada pagi hari ini. Pikirkanlah semuanya itu, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Ketika kita memikirkan semua ini yang disampaikan oleh firman Allah, saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya dan saudara memiliki ketenangan dari Allah. Tidak menggunakan produk buatan dari dunia ini, tetapi kita menggunakan produk buatan Allah. Tidak ada hal yang perlu dijadikan bahan untuk iri hati terhadap sesama. Karena Tuhan memiliki berkat yang unik buat saya dan saudara. Amin. Yang spesifik bagi kita anak-anak Tuhan. Berkat Tuhan gak akan salah alamat ya saudara. Kalau memang Tuhan sudah alamatkan untuk saya dan saudara, oh di si A dengan namanya ini, nama lengkapnya ini, gak akan salah. Kalau Tuhan memang sudah buka berkat, satu pun gak akan bisa menutupnya. Amin saudara. Tidak akan tertukar dengan yang lain. Gak akan tertukar berkat Tuhan itu. Kalau memang sudah khusus untuk saya dan saudara, pasti diberikan oleh Allah. Ingat, tidak akan tertukar. Sekali lagi saya katakan, tidak ada hal yang perlu dijadikan bahan untuk iri hati. Gak ada saudara. Jangan simpan rasa iri hati atau mementingkan diri sendiri. Jangan menyimpan hal-hal yang negatif. Melihat si A lebih, oh bersyukur, berarti perjuangannya sangat luar biasa. Menjadi sebuah motivasi untuk kita lebih bersemangat lagi. Bukan untuk melemahkan kita. Berkat Tuhan pasti selalu melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Yang penting kita mau tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terkadang ada hal-hal yang tidak enak yang harus kita alami. Tetapi percaya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Terus berikanlah kasih seperti pujian tadi. Kasih yang terus memberi. Karena itu adalah produk buatan dari Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku.
Biar Tuhan menyentuh hati saya dan saudara. Biar Tuhan yang mengubahkan hati saya dan saudara untuk menjadi yang baru seperti emas yang murni. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai.
saja yang mengubah hidup saya dan saudara menjadi lebih baik lagi. Emas yang murni Kau membentuk menjana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Patrick pimpin dalam doa. Bapa kami dalam surga, hamba mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi ini kami boleh menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bukan hanya kami dengar tetapi boleh kami melakukannya. Pimpinlah hamba terus Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami Engkau berkati hikmat pengertian akal budi yang daripada Allah sendiri. Sehingga hidup kami Tuhan hanya tertuju kepada Allah. Dan jauhkanlah Tuhan kami dari segala hati yang iri dan dengki. Biarlah kami tetap hidup saling mengasihi satu sama yang lainnya. Seperti yang Engkau kehendaki bagi hidup hamba. Terima kasih Tuhan buat firman Engkau yang sudah kami terima pagi hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupannya lebih hari, lebih dan dapat memenangkan banyak jiwa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur dan berterima kasih, dan kami alaskan doa sembahyang hamba ini di dalam nama Tuhanku Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan, pandang terus padanya. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan, persepuluhan yang diberikan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Berkat Allah melimpah, tercurah bagi orang-orang yang setia taat mengerjakannya berdasarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pengumuman gereja. Hari Selasa doa pemuda remaja, jam 6 sore, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu ibadah anak-anak sekolah minggu jam 6.45, dilanjutkan dengan ibadah raya jam 8.30. Untuk bulan ini ibadah rumah tangga diliburkan. Dimulaikan kembali bulan depan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu rumahnya ditempati untuk ibadah rumah tangga, bulan depan bisa kita kerjakan bersama-sama. Besok hari jam 10 pagi ada ibadah Paskah pemuda remaja di GPDI Kepanjen. Bagi pemuda remaja yang mau mengikuti dipersilakan. Terus bawa dalam doa untuk acara ibadah Komunita BKSG yang akan diadakan di tempat ini hari Senin tanggal 22 jam 5 sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kehadiran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan Tuhan yang sudah melayani, semua diberkati oleh Allah. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Doa tamat oleh Bapak Gembala. Bapak sentuh hatiku, kita angkat refnya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama, Tuhan Yesus, yaitu roh iri hati yang tidak dan benar, yang tidak baik, yang harus dihindari, yang harus dijauhkan ya Bapa. Tapi roh kasih dan sukacita yang kami lakukan, yang kami kerjakan, dan yang kami teruskan, dan yang kami pikirkan ya Bapa. Terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangganya, memberkati iman rohaninya, kesetiaannya ya Bapa. Sebentar berlatih pujian kaum muda remaja dan selesainya kami akan meninggalkan tempat ini. Allah menyertai awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Tuhan, biarlah kemenangan sukacita berkati pekerjaan jemaat-Mu semuanya. Tuhan memberkati keperluan kami, kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, pada siang ini kami menyerahkan ini semuanya dalam tangan Engkau ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ke depan, kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Baik usaha apapun Tuhan, Engkau pasti memberkati dan Engkau pasti membuat semuanya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sejahtera, damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama-sama. Kami mengakhiri, menutup dalam ibadah kami pada siang ini, dan kami memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.